Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan banyak bicara tentang, terima kasih buat tim Vision Worship. Ya, kita berbicara tentang Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkatimu. Adakah dia pernah lupa untuk memberkati kita? Ayat ini berkata bahwa dia tidak pernah lupa memberkati saudara. Ada amin. Tetapi saudaraku, di balik itu semua jangan pernah berhenti bersyukur. Sebab Tuhan itu benar-benar tidak berhenti untuk memberkati. Ada berkat sampai sejahtera. Nah, saudara lihat bahwa kenapa Tuhan itu tidak pernah lupa untuk memberkati kita, tentu ada alasan. Sebab itu saya berangkat dulu dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, kalau dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Berdiri teguh. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, Dr. Martin Luther King berkata begini, ya, mengatakan Anda tidak boleh meninggalkan apa yang sudah menjadi rencananya atas hidup Anda. Ya, Dr. Martin Luther bilang, jangan pernah kau meninggalkan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Ya, tentu kita punya liku-liku kehidupan, tapi sekali lagi Tuhan telah menugaskan Anda dengan sesuatu yang lebih penting daripada karir Anda sendiri. Ada amanat agung yang Tuhan berikan, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah amanat agung daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, saudara juga akan melihat bahwa ketika saudara diberikan tugas sama Tuhan, karena tugas itu akan menentukan mahkota saudara. Kemarin saya Zoom keluarga, di situ berbicara tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya, itu berbicara kepercayaan. Ya, ketika saudara sedang dipercaya Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati, dengan kokoh, dengan teguh, dengan kuat, dan lakukan terus dengan sungguh-sungguh, karena kalian akan menerima sebuah mahkota kehidupan. Saudara lihat, kita semua, saya percaya di tempat ini semua masuk surga lah ya. Ada amin ya, tapi mahkota beda. Ya. Sebab itu ketika saudara, berkali-kali saya berkata, ketika saudara bekerja dengan tidak bekerja, ketika saudara bekerja 1 hari dengan saudara bekerja 30 hari, tidak ada bos yang akan memberikan gaji yang sama dengan gaji saudara yang kerja 1 hari dengan 1 bulan. Tidak ada. Itu hukum dunia. Ya, tidak ada seorang yang istilahnya mendapatkan sebuah kemenangan hanya dalam menerima memasukkan gol satu gol. Dengan 10 gol itu beda. Ya, saudara, hukum dunia tidak akan terlepas juga dengan hukum sorga. Hukum sorga juga tidak akan bisa terlepas dengan hukum dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa marketplace sorga, maka bumi harus seperti itu. Ya, jadi saudara, orang yang kerja keras, yang giat selalu untuk Tuhan, dengan orang yang berdiam diri tidak melakukan apa-apa, tentu mahkotanya beda. Ya. Tetap kita semua masuk surga, tetapi mahkotanya itu pasti berbeda. Mahkota Musa tidak sama dengan mahkota kita. Ya, ada amin ya, supaya saudara bisa memahami dalam kebenaran ini. Ya, itu sebabnya saya ingin menjelaskan dalam poin per poin sekali lagi. Kata yang pertama adalah berdiri teguh. Ya, hedraios, ya. Itu kalau dalam manunya hurufnya seperti edraios, tetap di situ, setia. Orang yang berdiri teguh itu seperti tiang. Gempa pun dia tetap teguh.
Dia berdiri teguh. Ya, dia tidak akan pernah goyang, dia akan tetap diam di situ. Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, pekerjaan, usaha, pelayanan, saudara membangun rumah tangga. Jadi rumah tangga apapun modelnya, saudara tetap akan menghadapi sebuah persoalan. Ya, kaya miskin, persoalan juga sama. Ya, orang merdeka, hitam putih, ya, orang Jawa, orang mungkin Bali atau Ambon, ya, semua juga punya persoalan. Tetapi persoalan itu masing-masing, saudara apakah saudara tetap berdiri teguh apa enggak? Ya, jadi tetap di situ. Saudara tidak boleh lari dari persoalan saudara. Ya, kalau saudara lari dari persoalan, saudara umpamanya di sini saudara tidak nyaman, umpamanya saudara kos, ya, tetangga saya tidak bisa istilahnya menjadi tetangga yang baik. Ya, lalu saudara pindah ke tempat kos yang lain, saudara akan tetap menghadapi tetangga-tetangga. Ya, istilahnya tidak semua tetangga yang bisa memahami saudara. Ya, tentu saudara akan mempunyai tetangga-tetangga yang tidak bisa memahami saudara. Ya, ada banyak hal kalau kita lihat ketika saudara mempunyai sebuah bos atau saudara punya karyawan, lalu saudara tidak suka sama bos itu, saudara pindah ke tempat bos lain, saudara akan mengalami hal yang sama. Saudara juga punya karyawan. Saudara ingin melihat sebuah karyawan yang ukuran saudara. Ya, ketika saudara ingin memberhentikan karyawan yang tidak sesuai dengan harapan saudara, saudara ganti lagi karyawan baru. Mungkin 1 tahun, 2 tahun pertama dia karyawan yang sangat luar biasa, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun lagi, di situ baru kelihatan. Ya, tetapi saudara lihat, apapun masalah saudara, kata Hedraios ini, tetap di situ. Hadapi persoalan itu. Suka tidak suka, enak tidak enak, mungkin damai sejahteramu tercuri. Saudara belajar di situ, menang di situ. Saya belajar merendahkan hati. Kenapa? Alkitab bilang, kalau kita merendahkan hati, maka kita akan ditinggikan. Dan sampai hari ini, Tuhan bawa saya naik terus. Artinya, tetap di situ. Kata Hedraios ini, tetap di situ. Setia di situ. Sekalipun itu tidak enak. Berdiri teguh. Alat pembuktian berdiri teguh itu ujian. Kita diuji. Apakah kita mau setia dalam situasi yang tidak enak? Seringkali kita minta situasi yang enak. Seringkali kita minta situasi yang nyaman, yang penuh sukacita. Tapi ketika kita kehilangan damai sejahtera, ketika kita kehilangan sukacita, Tuhan ingin menguji kita lewat alat itu. Apakah kita setia di situ? Apakah kita marah di situ? Apakah kita kecewa di situ? Saya tidak. Hari Rabu saya doa, saya khotbah untuk hamba Tuhan se-Indonesia. Saya diberi kesempatan di situ. Saya bagikan tentang Maria di loteng Yerusalem. Dewan penasehat saya bilang begini, terima kasih atas firman-Nya. Maria, saudara lihat, sebagai seorang ibu, saya naluri istri saya naluri keibuannya dan saya naluri kebapaannya. Begitu kuat ketika saya kehilangan anak. Saya butuh orang-orang terdekat untuk menghibur dan menguatkan saya. Dan saya dapatkan di jemaat ini. Mereka menguatkan dan menghibur. Mereka mendampingi saya berhari-hari, berbulan-bulan. Tidak bagi Maria. Maria terluka di situ oleh perbuatan Pontius Pilatus dan pasukan-pasukan Romawi untuk memukul, mencambuk dia tidak berdosa, menendang, menempeleng bahkan, menyalibkan dia. Dia butuh 11 murid. Dia butuh Petrus. Dia butuh Yohanes, dia butuh di situ Thomas. Tapi apa yang dia lakukan ketika kehilangan anak? Saya dapatkan di sini. Maria tidak dapatkan. Maria ditinggal 11 murid. Yang dia harapkan untuk menguatkan. Justru di saat itu pun juga, Maria apa yang dia dapatkan? Dia lihat itu Petrus, aku tidak kenal dia. Engkau murid? Enggak, aku enggak kenal dia. 3 kali
kali. Bahkan Thomas selama 8 hari berkoar-koar mulutnya. Di lapangan yang itu luas. Dia bukan Tuhan, dia bukan Mesias. Kalau betul-betul dia bangkit, dia Mesias, suruh dia datang kepadaku. Maria tetap di situ. Dia tetap setia untuk melihat hal yang besar. Maka di dalam 1 Korintus 13 di situ ayat 7 dikatakan di situ bahwa kasih itu melupakan kesalahan orang lain. Maria tampil di loteng Yerusalem untuk rekonsiliasi. Ya. Di situ ada transformasi, di situ ada perubahan, ada pemulihan. Dia tidak ingat-ingat kesalahan Petrus. Bahkan yang lain juga para rasul. Petrus, kamu yang paling berdosa. Kalau bahasa Indonesia saya, kamu yang paling berdosa. Kamu sudah menyangkal 3 kali. Ya sama Thomas, kamu 8 hari lagi. Mungkin itu bahasa saya, tapi tidak dijelaskan dalam Alkitab. Kamu juga salah, Yohanes. Ya, kamu juga salah. Kamu melihat dari kejauhan, kamu sembunyi. Tapi di Alkitab 1 Korintus 13, di 1 Kisah 1, ya, ayat 14-13 itu, tidak ada para rasul saling menjatuhkan. Tidak ada para rasul saling melukai di situ. Bahkan Maria menginspirasi untuk memberitakan sebuah kasih yang dalam, kasih agape. Dia tidak ingat-ingat kesalahan Petrus. Dia lihat visi yang besar. Tadi sebelum kita doa di sini, jiwa-jiwa Tuhan akan datangkan ke tempat ini. Tapi Tuhan mengatakan, bergandengan tangan. Kata bergandengan tangan, satu sama lain, jangan saling melihat kesalahan dan kekurangan. Tetap setia. Tuhan mau uji kesetiaan saudara lewat apa? Persoalan. Disitulah nampak siapa saudara. Siapa kita akan nampak di sini. Apakah kita mempunyai sebuah pendirian untuk kita setia menghadapi segala sesuatu? Ataukah emosional kita? Ataukah perasaan kita? Pendirian yang kuat dalam iman, kata berdiri teguh. Memiliki prinsip untuk tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Tegap, kokoh. Itu hedaios, kuat, tidak berubah. Saudara, diberkati, tidak diberkati, ditolong, tidak ditolong. Saudara tetap di situ. Setia memuji, menyembah Dia. Saya percaya bahwa 3.000 orang bertobat. Orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Petrus bayangannya diinjak, anak-anak perempuan itu sembuh. Mungkin kita tidak bisa lakukan dengan secara fisik orang mati bangkit. Tetapi orang mati dalam kerohaniannya itu bisa dihidupkan kembali. Saudara akan dipakai lebih dahsyat lagi. Lewat perkataan saudara ada banyak orang akan dipulihkan. Ketika saudara berdoa, orang sakit bisa disembuhkan oleh perbuatan tangan Tuhan. Dimulai dari mana? Dari loteng Yerusalem. Dimulai dari mana? Saling mengampuni, saling tidak melihat kekurangan satu sama lain. Kalau Maria lihat itu, maka dia tidak akan pernah melihat Petrus yang dipakai dahsyat, 11 murid Yesus dipakai dahsyat. Mari kita jadi Maria di akhir zaman ini. Apapun keadaan kita, Tuhan ingin menguji saudara. Siapa saudara? Siapa kita? Bagaimana karakter saudara? Bagaimana integritas saudara? Itu diuji lewat ujian. Jangan goyah. Kata goyah KBBI diartikan sebagai tidak tegak. Kata goyah tidak kokoh, tidak mantap atau tidak tenang. Sifat goyah ini kondisi mental atau kejiwaan seseorang. Orang yang labil atau mudah berubah perasaannya. Hari ini kedelai, besok tempe.
Jangan goyah, labil. Umat Kristen diingatkan untuk tidak mudah terombang-ambing dalam iman mereka dan tidak mudah goyah oleh tantangan atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Tetap percaya. Berapa kali gempa, ini retak, yang di belakang retak, tapi tiang enggak. Tiang berdiri kokoh. Saudara adalah tiang-tiangnya Tuhan. Tiang-tiang keluarga. Sebagai orang tua, kalau saudara goyah dengan keadaan keluargamu, bagaimana anak-anakmu? Saya sebagai hamba Allah, sebagai gembala, kalau goyah, bagaimana jemaat-jemaat? Kalau saudara sebagai pelayan-pelayan goyah, gimana saudara ingin melayani? Jangan pernah goyah dengan keadaan. Jangan perasaanmu itu mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Tetap tegah. Apapun yang terjadi, Petrus berjalan tidak akan pernah tenggelam. Tapi angin sepoi-poi itu membuat dia tenggelam. Ada banyak masalah-masalah kecil, itu justru membuat saudara tenggelam. Kalau masalah besar, perang yang terjadi, kelaparan yang terjadi, ya, keadaan-keadaan ekonomi yang sudah hancur, saudara bisa kuat. Tapi kadang-kadang keadaannya orang yang di sebelah saudara, saudara bisa rusak hati dan hancur hati. Cara tantangan itu berbagai macam. Bisa faktor alam, bisa faktor internal, ya, eksternal atau internal, bisa terjadi begitu. Tapi Tuhan mau lihat saudara, seberapa jauh saudara tidak goyah. Kokoh, semakin mantap. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya anak-anak saya akan disatukan. Saya percaya keluarga saya dipulihkan. Tidak pernah goyah, saya itu selalu begitu. Saya tidak pernah berkata pesimis sama saudara, tidak pernah. Tidak pernah saya mau berkata bahwa saudara sudah jatuh sekalian. Tidak pernah. Saya selalu berkata, kamu pasti dipulihkan, pasti berhasil. Pasti kamu sukses. Itu orang optimis. Kamu pasti sembuh. Saya selalu berkata kepada anak saya, Yan, kamu sembuh. Tapi kalau memang Tuhan sudah panggil, detik terakhir sampai napasnya tidak ada, baru saya berpikir lain, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tapi semasa masih ada napas, saya adalah orang yang selalu optimis. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, kamu pasti berhasil nak. Berapapun biayanya pasti Tuhan sediakan nak. Dan benar negara yang ambil dia. Rp1.000 tidak pernah saya keluarkan sama dia. Tidak boleh goyah. Suami-suami tidak boleh goyah, istri-istri tidak boleh goyah, tetap berdoa, tetap doakan. Hai para orang tua, tetap jangan pernah goyah. Anakmu pasti anak yang berhasil, yang sukses, yang luar biasa. Orang Kristen itu diingatkan itu tidak mudah terombang-ambing. Yang ketiga, giat dalam pekerjaan Tuhan. Mendorong umat Kristen untuk aktif dalam melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya sebagai pelayan ataupun pemberita firman, ataupun saudara menolong saudara seiman. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah di sini, mungkin saudara bisa melayani di rumah sakit untuk mendoakan orang lain, mendoakan tetanggamu, itu juga pelayanan. Apapun itu pelayanan selama saudara menguatkan orang lain, memberitakan firman, memberitakan sebuah nilai-nilai kehidupan, kebenaran firman, itu juga pelayanan. Ya. Bagi saya adalah pelayanan sebuah kehormatan. Kemarin saya waktu khotbah, gimana saya kok, saudaramu itu sudah meninggal, kakak saya nomor 3 itu dipanggil Tuhan. Masalah keluarga, lalu dia tidak bisa dikasih pelayanan untuk khotbah. Kok begitu sih gereja?
Saya bilang, kamu jangan begitu ngomongnya. Ya, masing-masing orang tuh punya apa istilahnya aturan. Saya pernah khotbah di tempat lain, biasanya istri saya tampil untuk berdoa, tapi saya ada di suatu kota, perempuan tidak boleh naik mimbar ataupun pegang mic, itu tidak boleh, ada. Hanya perempuan tidak boleh, hanya laki saja. Makanya saya bilang sama ibunya, kita menghargai aturan itu. Dan lihat apa yang terjadi di sini. Pelayan sebuah kehormatan bagi saya adalah bukan sekedar di mimbar. Tadi pagi saya bersihkan toilet. Bahkan kemarin ada yang meninggalkan jejak. Saya bersihkan. Kenapa saya mau? Karena itu sebuah kehormatan buat saya. Pagi saya bangun jam 6, jam setengah 7, setelah selesai materi. Saya sapu, saya pel sampai dari depan, sampai belakang. Kehormatan buat saya. Kenapa? Tidak ada di hadapan Tuhan bagi saya adalah apapun yang Tuhan berikan kepada saya akan setia. Saya tidak hitung-hitung apa yang harus saya untuk melayani. Bukan hanya sekedar mimbar. Di bawah saya selesaikan. Habis itu lantai 2 saya selesaikan. Saya cek lagi kamar mandi. Bersihkan kamar mandi iya, khotbah juga iya. Bagi saya adalah, Tuhan, kalau Engkau lakukan itu kepada hamba-Mu, hamba belajar Tuhan, untuk menghargai, bukan bagaimana. Sekalipun saya selesai S3, kalaupun saya bersihkan kamar mandi, saya akan lakukan itu. Saya akan lakukan itu. Kenapa? Ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan sesungguhnya dia sedang menarik berkat Tuhan. Kok bisa Pak? Kita baca bahasa aslinya. Bahasa asli bilang begini, kata giat. Perisio. Sesuatu yang datang dalam kelimpahan. Sesuatu yang jatuh pada bagian seseorang yang dalam jumlah besar. Sesuatu yang menguntungkan, menghasilkan dengan melimpah dalam suatu hal. Artinya ya, kalau saudara lihat di dalam ini ya, di dalam pengertian ini, orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, sesungguhnya dia sedang menarik. Sekalipun saya bersihkan toilet, saya sedang menarik berkat Tuhan. Saya tidak malu, saya terinspirasi ketika saya punya senior pelayanan di Malaysia. Ada bos-bos real estate. Pada waktu persyaratan satu gereja besar terbesar di Malaysia, ketika mereka menjadi pelayan, salah satu syaratnya adalah mereka membersihkan toilet. Lalu hamba Tuhan ini yang Surabaya, hamba Surabaya ini terus melihat, loh, ketika dia membersihkan toilet, terus dia jalan, Shalom. Pada waktu dia naik mobil pada waktu itu dijemput Mercy, dan dia sendiri driver. Loh, kemarin bersihkan toilet, sekarang dari driver. Ya, saya ingin melayani Bapak. Ternyata pada waktu masuk di dalam gedung gereja, dia duduk paling depan, terus dia kaget. Loh, siapa ini orang? Dia yang punya real estate. Hah? Real estate? Bersihkan kamar mandi? Belajar kau merendahkan diri. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia Tuhan. Tapi dia basuh kaki muridnya. Dia ajar kepada muridnya cara merendahkan diri. Kalau saudara merendahkan diri, Alkitab berkata, aku akan tinggikan dia. Dan inilah hari-hari ini, Tuhan sedang promosikan untuk meninggikan kami. Lewat pelayanan-pelayanan terus dari kota ke kota. Itu cara Tuhan. 4
jeripayamu tidak sia-sia. Ayat ini memberikan jaminan bahwa segala usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan upah dan mahkota atas segala pelayanan yang dilakukan dengan tulus hati. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah suruh jemaat untuk membersihkan di tempat ini. Tidak. Tidak pernah. Jadi jangan Bapak Ibu berkata, oh ternyata anak saya di sini disuruh. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Karena mereka mungkin tahu bahwa apa yang mereka lakukan dengan tulus hati, saudara boleh cek di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal ke-6 ayat ke-10. Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Terjemahan Saudara Indonesia bilang begini, karena Allah itu adil, dia Allah adil. Ya, saudara nabung 10.000 dengan 10 juta, Allah adil. Saudara tidak hanya 10.000 hanya bisa beli nasi jinggo. Tetapi kalau saudara punya 10 juta, saudara bisa makan di restoran, itu Allah adil. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Allah adil, kalau 1 talenta kamu tidak kerjakan, maka aku akan ambil. Aku berikan kepada yang 5 talenta, karena dia mengembangkan. Allah itu adil sampai hari ini. Saudara cari Tuhan, saudara meluangkan waktu untuk mencari di dalam di hari Minggu ini, saudara mendengar firman dan mencari Tuhan. Allah itu adil. Saudara giat berdoa, mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan anak-anak, Allah adil. Ketika saudara tidak berdoa melakukan itu, Allah juga adil. Apa yang keadilannya? Dia akan tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing sudah lakukan baginya. Dia ingat. Sekecil apapun yang kau kerjakan, kau layani, dia ingat. Dia ingat. Jeripayamu terlakukan untuk melayani sampai Tabanan, sampai Gianyar, sampai negara. Waktumu, tenagamu, bahkan tidak sedikit mungkin danamu, engkau pakai berangkat ke itu, dia ingat. Karena dia Allah yang adil. Terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-saudara seiman untuk memuliakan Allah, dia ingat. Orang jatuh engkau angkat, dia ingat itu. Dia ingat itu. Tapi dia juga ingat. Kalau orang jatuh, engkau campakkan, dia juga ingat. Bukankah itu Allah kita, ada Allah yang adil? Dia adil. Siapa Daud? Kemarin kita sudah bicarakan tentang Salomo. Diberkati sampai gelasnya pun terbuat dari emas. Karena dia mencari, perisainya terbuat dari emas. Bayangkan 26.000 kilo, kalau sekitar 666 talenta, itu kalau dihitung dalam jumlah kilo, 26.000, ya 600 sekian kilo. Itu yang terima, belum yang lain-lain. Tapi ketika dia jauh dari Tuhan, saudara lihat apa yang terjadi. Bangsa, umat-umatnya, kerajaannya terpecah oleh karena apa? Karena perbuatan Salomo, anak-anaknya kena timpa. Sampai keturunannya berikutnya, apa yang terjadi? 70 tahun jadi budak. Apakah Allah adil? Adil. Orang yang cari Tuhan, Allah adil? Adil. Orang yang tidak cari Tuhan, Allah adil? Adil. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka. Dan masih melayani mereka terus sampai sekarang. Tidak pernah kenal lelah, saudara menguatkan orang. Memotivasi saudara, memotivasi orang lain.
Mungkin di situ orang yang mengalami terluka. Tadi malam waktu saya selesai jam 10, saya harus melayani orang yang ada di rumah sakit lewat video call. Sampai setengah 12, saya mendengar dia ngomong. Saya mendengar setengah 12. Setelah mendengar unek-unek disampaikan, oke kita berdoa. Setengah 12. Pagi, saya mesti bangun jam 4. Jam 3 saya mesti berdoa. Saya tidak pernah kenal lelah. Sampai hari ini saya belum tidur sampai jam 4. Apakah menu makanan ini yang tidak terbaik saya berikan? Powerful. Dia ingat apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya lihat mahkota yang Tuhan siapkan. Memang jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Makanya dikatakan di sini, dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang. Dan dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Ada amin. Halo para pengusaha. Halo para pekerja. Kalau kau utamakan Tuhan, maka dia ingat bagaimana cara memberkatimu. Sekalipun pribadimu mungkin hari esok bagaimana Tuhan, tapi dia ingat. Dia ingat janda Sarfat. Dia ingat 5.000 orang kelaparan. Dia ingat itu. Lewat tangannya dia bisa melipat gandakan segala sesuatu. Karena dia ingat saudara butuh. Tahun ini ada tahun pemulihan. Tahun ini adalah tahun penuaian. Dia ingat. Puasa kita 40 hari ketiga sekarang. Dia ingat. Dia ingat. Ada amin. Haleluya ya. Lalu saya ingin memberikan sebuah contoh. Bagaimana Allah itu memberkati kita. Bagaimana kita berdiri teguh, tidak goyah. Dan kita bekerja dengan giat, ya, dan kita akan menerima hal-hal yang istilahnya Tuhan melakukan sebuah apa yang kita lakukan dengan jerih payah kita itu tidak sia-sia. Ada sesuatu contoh yang menginspirasi saya. Adalah Lukas 7 ayat 37. Ayat ini sering dan familiar, tetapi saya tidak pernah membagikannya dalam 40 seterusnya. Lukas 7 ayat 37 sampai 47. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Sampai di situ dulu. Saudara lihat, ketika orang Farisi mengundang Yesus, dan di situ ada orang berdosa, menurut para teolog, walaupun berbeda dengan Yohanes kitab Sinoptik, ya, dalam di kanon, ya, di situ dikatakan Maria Magdalena. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat berdosa menurut ukuran di dalam orang-orang Farisi ini. Ya, menurut orang-orang kehidupan pada zaman itu. Lalu dikatakan bahwa bagaimana seorang perempuan ini yang datang kepada Yesus, bahkan dia istilahnya membasahi kakinya, ya, menangisi dan membasahi kakinya dengan air mata, dan menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya, meminyaki dengan minyak wangi. Saudara lihat. Lalu orang-orang Farisi yang mengundang itu, kalau memang dia nabi, pasti dia tahu. Coba baca ayat berikutnya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Terus? Lalu Yesus berkata kepadanya, di dalam pikiran orang Farisi itu, Yesus bukan tidak tahu, Yesus tidak tahu. Tetapi Yesus berbicara bukan kepada orang Farisi itu, dia berbicara kepada Simon yang tidak ngomong apa-apa. Nah, dikasihlah penjelasan. Terus? Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu.
Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Terlihat kata 500 dinar dengan 50 dinar, saya artikan dalam bahasa di dalam kurs mata uang sekarang, yang satu 6 juta sekian, yang satu 600 ribu. Lalu ditanya, Simon, mana yang lebih besar, yang lebih beruntung ketika dihapus utangnya? Dua-duanya berutang. Oh, terus Simon bilang begini dalam terjemahan lain, yang paling bersyukur adalah orang yang berhutang 6 juta itu. Tepat apa yang kata kamu. Perempuan ini adalah perempuan paling berdosa. Tapi ketika dia datang, dia adalah orang yang paling beruntung karena semua dosa Tuhan ampuni. Saya mau katakan begini, siapapun kita punya kekurangan. Sekecil apapun kekuranganmu, tapi kalau kau tidak datang kepada Tuhan, lebih baik orang yang paling berdosa, dia datang kepada Tuhan. Dia minta ampun, dia menyeka kaki Yesus, ya, dia mencium kaki Yesus. Ya, dia air mata Yesus dia basahi bukan dengan air basuhan. Biasanya kalau tuan datang atau siapapun datang tuannya datang itu langsung sodorkan kaki, disiapin oleh seorang budak dengan baskom, lalu kaki yang direndam itu dia dicuci baru dilap. Pakai lap. Tetapi Maria Magdalena tidak lakukan itu. Dia membasahi kaki Yesus itu artinya dengan air matanya. Ada banyak orang tidak menghargai pengorbanan Yesus. Dia melayani Tuhan. Ada banyak orang tidak mau menghargai itu. Bahwa Yesus kalau kita lihat di dalam ayat ini 1 Korintus 15 ayat 56 57 itu bagaimana saudara harus belajar mengucap syukur, dia berkorban di atas kalim menyelamatkan kita. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Sebab itu saudara, apa yang saudara bisa senangkan hati Tuhan? Pengorbanan yang begitu besar hanya memberikan menangisi jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Kalau anakmu terjatuh, suamimu terjatuh, istrimu terjatuh, tangisi dia dalam doa. Itu yang Tuhan senang. Jangan kau menghakimi dia. Tuhan senang di situ. Sama seperti Maria Magdalena ini, dia menangisi kaki Yesus. Perjalanannya begitu jauh, dia sebagai Tuhan dan sebagai raja dan segala raja, dia mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan Maria Magdalena. Dia hargai itu dengan air mata. Rambut itu berbicara kemuliaan. Dia mau merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri, dia menghargai Tuhan. Kalau saudara tidak mau merendahkan diri, saudara tidak pernah menghargai Tuhan. Maria Magdalena ini orang kaya. Orang kaya boleh dicek di dalam literatur. Tapi dia belajar dengan rambutnya, dia tidak cari lap, tapi rambutnya itu kalau perempuan itu berbicara kemuliaan, harga diri. Makanya kalau rambut bagi perwanita itu sebuah mahkota. Tetapi di hadapan Yesus bagi Maria
Mahkota yang terbaik, terindah adalah mengelap kaki Yesus. Artinya dia mau menghargai pengorbanan Tuhan. Saudara, selama sudah tidak pernah menghargai Tuhan dengan jati dirimu. Wow, makanya saya teringat kemarin dosen saya berkata, kalau kamu sudah nanti selesai, tidak ada artinya gelar itu kalau kamu tidak mau merendahkan diri. Halo, sehebat apapun kita, intelektual kita, mungkin berkat kita, kalau kau tidak merendahkan diri, gak ada artinya. Maria Magdalena lakukan itu, bukan dengan rambutnya saja, tapi minyak yang menurut Alkitab dikatakan itu mahal katanya. Kenapa? Itu sangat mahal. Tapi bagi Maria Magdalena, untuk Tuhan tidak ada kata mahal. Dia belajar di situ. Seharusnya mengurapi kepalanya, tapi kakinya yang diminyaki. Artinya, hartamu di bawah kaki Yesus. Jangan kau pernah bangga dengan itu. Kalau saudara diberkati, itu semua karena pengorbanan Yesus. Amin ya. Supaya saudara belajar terus makin rendah hati. Semakin saudara belajar melihat siapa diri saudara. Makanya dikatakan kepada murid-muridnya, Simon, aku datang, kamu tidak pernah mencium aku. Tapi perempuan ini, dia selalu mencium aku. Makanya dikatakan di sini, aku berikan perumpamaan, siapa yang lebih berharga. Orang yang berhutang yang paling besar Tuhan, yang paling besar tepat, inilah perempuan itu. Maka aku katakan, hai ibu, hari ini juga dosamu kuampuni. Dan perempuan ini pencetak sejarah. 11 murid Yesus melarikan diri meninggalkan Maria Magdalena, perempuan berdosa. Mohon maaf kata, itu perempuan berdosa itu perempuan pelacur. Tapi dia tunggu. Di kuburan Yesus, perempuan itu adalah Maria Magdalena. Dia menghargai, dia diampuni. Dia tunggu semua murid-murid lari. Tapi Maria Magdalena itu pagi-pagi setiap hari selama 3 hari dia di kuburan. Dia memberikan minyak, memberikan harum-haruman. Bahkan dia menangis, siapa yang mencuri Tuanku? Saya percaya tahun ini adalah saudara orang yang diberkati. Tapi kau belajar merendahkan hati. Belajar yang kau berkata bahwa Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Maka tepat ayat ini berkata, tidak pernah sia-sia. Ya, Allah adil. Dia tetap ingat apa saja yang kalian kerjakan. Apa yang kau lakukan dengan kasihmu kepada saudara-saudara iman. Mungkin kepada Tuhan engkau lakukan yang terbaik. Tapi apakah kau lakukan kepada sesama? Selama 60 tahun saya mempersatukan saudara-saudara ini. Lewat apa? Ayo bagi renungan. Lewat apa? Ayo kita doa sama-sama. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Persatukan keluargamu. Kau sampai hari gak berubah, lakukan dengan setia. Berdiri teguh, terus berdoa. Jangan cemu-cemu untuk menasihatinya. Jangan cemu-cemu saudara menasih saudara seiman di tempat ini. Saudara seiman di tempat lain juga. Gaya hidupmu Tuhan butuhkan. Akan banyak orang menanti saudara. Lewat pelayanan saudara. Maka Tuhan katakan begini. Sebelum engkau diberkati nanti dengan mahkota kehidupan di sorga sana. Tetapi di bumi ini,
engkau diberkati di bumi seperti di sorga. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Karena apa? Karena Tuhan itu adil. Dia tidak mau saudara menderita di bumi. Mungkin diberkati sorga. Tapi Tuhan mau engkau diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Itu keadilan yang dia berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita.